wabarakatuh. Masjid Al-Ittihad, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis Quran malam ini berserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Ittihad yang hari ini sedang sakit, keluarga Bapak Ibu. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alayna min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin, wanshur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ittihad min afati dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhabuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah Masjid Al-Ittihad. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Ittihad yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas ketulusan, kesungguhan, keseriusan Bapak Ibu belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa semua yang hadir beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surga. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Asr, surat yang masyhur tiap hari kita baca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita lihat sekarang, kajian Quran selalu up to date karena dia cocok dengan situasi, cocok dengan kondisi manusia, dan dia tidak pernah lapuk, katanya gitu. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun, diturunkan untuk menjadi pedoman bagi orang bertakwa, katanya. Kita simak ayat yang akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dalam Quran, kalau ada huruf wawu di depan, kemudian diikuti dengan kata benda yang tertentu, atau disebut dalam bahasa Quran, ada isim ma'rifah, maka wawunya disebut wawul qasam, wawu sumpah. Jadi wal asri artinya demi masa. Boleh juga diartikan demi waktu. Kalau Allah bersumpah dengan menggunakan sesuatu yang bukan dirinya, para ulama ahli tafsir mengatakan, di balik sumpah itu ada makna yang khas. Allah minta perhatian agar kita semua memperhatikan apa yang disumpahkan itu. Wal asri, demi masa. Perhatikan masa, katanya. Perhatikan waktu, katanya.
Wadduha, demi waktu duha. Perhatikan waktu duha, karena duha itu penting di awal kegiatan manusia. Wasyamsi, demi matahari. Perhatikan matahari, peranannya, pentingnya matahari buat kehidupan manusia. Yang ujungnya kita menyimpulkan Allah Maha Pengasih. Ayat kedua memberikan pernyataan innal insana. Kata insan biasanya dalam bahasa Quran dimaknai sesungguhnya, untuk menunjukkan kesungguhan. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh benar-benar dalam keadaan rugi. Pertanyaannya, apa iya semua manusia rugi? Apa semua manusia yang dimaksud ayat ini rugi semuanya? Ternyata ada istitsna, ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua manusia minus orang beriman. Kalau bukan beriman, rugi dia. Kenapa? Rugi umurnya, rugi waktu yang dimiliki, tidak ada prestasi yang baik. Siapa yang tidak merugi? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dengan segala aspeknya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan seterusnya. Setelah mereka beriman, wa amilus shalihat, mereka beramal dengan amal yang penuh dengan kebajikan, amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak duduk di masjid setelah sholat maghrib, ini cocok dengan maunya Allah. Bapak sholat maghrib, cocok dengan kehendak Allah. Itu amal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Orang-orang yang tidak akan merugi kalau dia di samping beriman beramal soleh juga senang saling menasihati dengan kebenaran, katanya. Suka berbagi, suka memberi masukan tentang yang benar itu, katanya. Wa tawassaw bis sabr, dan suka saling menasihati dalam kesabaran, katanya. Nah, kita lihat ayatnya pendek tapi maknanya luas, katanya. Ayat pertama wal asr, kita melihat beberapa rujukan. Imam As-Sudi, seorang ahli tafsir yang masyhur, menafsirkan yang dimaksud al-asr dalam ayat ini adalah sholat asar. Jadi agak berbeda. Umumnya orang mengatakan wal asri, demi wasa, demi waktu. Tapi Imam As-Sudi mengatakan demi sholat asar. Tentu ada alasannya. Kenapa? Karena sholat asar adalah sholat pertengahan. Yang kata Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa orang sholat di dua waktu yang menyegankan, bakal masuk surga. Satu di antara sholat yang menyegankan itulah sholat asar. Ada alasan lain. Kenapa sholat asar? Karena pada waktu sholat asar itu sholat di mana pada waktu itu malaikat siang dengan malaikat malam aplus. Apa aplusan? Ganti. Gitu. Malaikat malam siap menggantikan malaikat siang, sementara malaikat siang naik ke langit melaporkan amal kita. Gitu. Kapan waktunya? Pas sholat asar. Gitu. Itu sebabnya sholat asar bila dilakukan dengan tepat waktu punya nilai yang sangat besar di sisi Allah. Gitu. Mahal sekali. Gitu. Profesor Wahbah, juga ahli tafsir, mengatakan yang dimaksud waktu dalam sini adalah ad-dahr. Dahr itu masa, demi masa. Katanya. Kenapa Profesor Wahbah mengatakan demi masa? Karena masa mengandung makna yang sangat esensial. Di dalamnya orang senang, susah, kaya, miskin, mulia, hina. Di dalam masa ada tahun, ada bulan, ada hari,
ada jam, ada menit, ada detik. Mari kita tengok lebih jauh. Kapan mulai ada waktu? Kapan mulai ada masa? Gitu. Kalau menurut Quran, waktu itu ada karena Allah yang menciptakan. Gitu. Kapan mulai ada waktu? Dalam Quran katakan, Inna idata syuhuri indallah idna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan katanya. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi begitu Allah menciptakan langit, ada bumi, ada ruang di situ. Gitu. Ada gerak. Gitu. Di mana gerakannya? Di tengahnya ada matahari, ada bumi yang mengitari matahari. Satu kali putar menurut Quran 1 tahun. Jumlahnya 12 bulan. Gitu. Nah, sejak Allah menciptakan sistem di sistem Milky Way ini, disitulah mulai ada waktu. Gitu. Ada masa. Adanya waktu kemudian membatasi hidup manusia. Ada ajal. Gitu. Adanya ajal membuat hidup ini jadi ada rotasi, gantian. Ada yang meninggal, ada yang lahir, gitu. Itu semua adalah wujud dari kasih sayang Allah. Kalau sampai di sini kita diingatkan oleh Allah, gunakan waktu yang Anda miliki sekarang seefisien mungkin untuk hal yang produktif, agar setelah di dunia kita akan untung. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut lagi. Surat Al-Asr punya konten yang khas. Dia turun di Mekah, disebut surat Makkiyah. Mengandung yang pertama, Usulul Islam Al-Kubra. Prinsip-prinsip dalam Islam. Apa itu? Aspek yang bersifat teologis, bersifat ketuhanan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ketika orang membaca kata wal asri itu, orang ingat Allah. Gitu. Adanya waktu, adanya masa ini mengindikasikan ada penciptanya. Dan penciptanya ada Allah. Kita hidup dibatasi oleh waktu. Bapak dan hadirin sekalian, ahli tafsir mengatakan lagi dalam surat Al-Asr itu ada aturan kehidupan yang bersifat universal. Dusturul hayah al-insaniyah katanya. Ada aspek legalistis. Jadi kaya dengan nilai-nilai. Kita lihat lagi. Coba kita dalami. Mana aspek teologis yang ada dalam surah Al-Asr? Surat ini mengandung konten teologis yang sangat prinsip, yang sangat mendasar. Apa itu? Mengindikasikan adanya kuasa Allah. Adanya waktu, adanya masa, menunjukkan ada pengatur waktu. Dan pengatur waktu itu sangat berkuasa. Yang sangat berkuasa itulah Allah, kata itu. Yang kedua, katanya, ada aspek yang kedua di bidang teologis ini, hikmah ilahiyah. Allah punya kebijaksanaan di balik ciptaannya ini. Ada masa, ada waktu, ada tahun, ada bulan, ada hari, ada minggu, ada windu. Itu membatasi manusia. Dengan adanya waktu, orang mesti berpikir cerdas. Bagaimana bisa melewati waktu dengan selamat dan sampai di akhirat sukses. Bapak dan hadirin sekalian, menurut ayat ini, menurut surat ini, manusia akan merugi katanya. Kalau katanya tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Tidak bisa memanfaatkan waktu yang disediakan Allah buat hidup ini dengan baik. Kecuali kalau dia ketika hidup di dunia punya iman. Gitu. Ada amal soleh. Sedang berwasiat kepada sesama dengan kebaikan, kebenaran, dan suka berbagi nasihat dengan kesabaran.
Ini aspek teologisnya, aspek yang bersifat ketuhanan. Kita lihat lagi aspek legalistisnya yang bersifat hukum ya. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ubaidillah ibn Hafiz bahwa ada dua orang sahabat Rasulullah bila bertemu gitu, dan tidak berpisah kecuali salah seorang dari mereka baca surat Al-Asr gitu. Jadi ada dua orang bersahabat, bersaudara, bersahabat ya. Asal ketemu, asal pisah gitu. Asal ketemu baca Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Ngapain? Dari ayat itu dia mengingatkan, Anda akan selamat kalau Anda punya 4 hal. Beriman pada Allah, beramal soleh, suka berwasiat dengan kebaikan, kebenaran, suka berwasiat dengan kesabaran. Kalau pisah, mengucapkan salam. Berdasarkan hadis Tabrani ini, bagus gitu ya. Kalau kita ketemu siapa saja, begitu ketemu baca Al-Asr gitu. Berbagi kepada sesama. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis serupa dari Abu Hudzaifah yang intinya sama katanya. Imam Syafi'i berkata, jika manusia memperhatikan dengan cermat isi surat ini, kata beliau, cukuplah bagi mereka hakikat ajaran Islam ada di surat Al-Asr. Jadi kalau mau tahu esensi Islam ada di surat Al-Asr itu. Itu sebabnya dalam beberapa momen kita sering menemukan kalau ada pertemuan ditutup dengan Al-Asr, ada kan? Kenapa? Karena di surat ini kaya dengan wawasan, kaya dengan pesan, kaya dengan message yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau Anda pengen selamat, Anda pengen beruntung, berimanlah, gitu. Beramal solehlah, berwasiatlah dengan kebenaran, dan berwasiatlah dengan kesabaran. Nah, kalau kita tulis kayak gini kira-kira. Nah. Terima kasih nih kepada pengurus nih. Kayaknya apa Wasiwangi ini ya. Pak Ivan. Ya. Kalau ngikuti pahamnya Imam Syafi'i dalam memahami ayat ini, kata beliau, hakikatul Islam esensi ajaran Islam ada di dalam surah Al-Asr. Jadi kalau orang mau meneliti, menggali, mencari makna hakiki dari ajaran Islam, cukup kata Imam Syafi'i, Anda menggali surat Al-Asr. Gitu. Kenapa katanya? Dia mengajarkan kepada kita hidup yang selamat. As-salamah. Hidup yang selamat. Kalau Anda mau selamat, katanya, artinya beruntung hidupnya, sukses, katanya, maka jangan lupa ada 4 aspek yang Anda mesti kuasai. Gitu. 1, 2, 3, 4. Apa itu? Yang pertama, al-iman. Iman. Di mana pentingnya iman? Rumah bagus, mobil mewah, uang banyak, tanah banyak, gitu, berhektar-hektar, gitu. Tapi tidak punya iman, semua itu tidak bisa nolong, Pak. Tidak bisa nolong. Gitu. Jadi yang membuat orang akan selamat dan bisa tertolong kalau punya iman, gitu. Iman ini.
Kenapa? Karena rumah yang bagus, sebagus apapun rumah yang Bapak miliki, begitu kita meninggal, kita tinggal. Benar nggak? Nggak kita bawa. Gitu. Mobil sebagus apapun, semewah apapun yang kita punya, begitu kita meninggal, kita tinggal. Paling ngantar sampai kuburan. Kalau kita sampai karet kali ya. Kita masuk ke dalam tanah, balik lagi tuh ke Kemanggisan. Gitu. Tanah luas, berhektar-hektar, yang nilainya sangat banyak. Begitu kita meninggal, tak kita bawa. Gitu. Uang kita banyak, depositonya berlimpah-limpah. Misalnya, begitu kita meninggal, tak kita bawa. Gitu. Itu pertanyaan, yang kita bawa yang apa? Ini dia, iman. Ketika orang menghadapi sakaratul maut, mobil bagus nggak bisa nolong, Pak. Rumah mewah nggak bisa bantu, gitu. Uang banyak nggak bisa bantu. Tapi iman akan memberi input pada kita. Gitu. Syekh Abdul Somad Al-Falembani nulis kitab, pada saat orang dalam keadaan sakaratul maut, menjelang naza. Jadi kalau ini naza dicabut, sebelum ini ada sakaratul maut namanya, sekarat. Itu fase paling kritis dalam hidup manusia. Kalau dia sukses, kesononya sukses. Kalau dia gagal, selebihnya gagal terus. Gitu. Pada saat itulah, kata Syekh Abdul Somad Al-Falembani berdasarkan hadis Rasulullah, ada dua syaitan yang wujudnya persis seperti ayah dan ibu kita. Datang persis, ngomongnya persis, gayanya persis. Si ayah bilang, nak, kalau kau anak yang soleh ikut ayah nak jadi Yahudi. Gimana? Kita jawab iya, nggak cocok dengan hati kita. Nggak sesuai dengan iman kita. Kita nolak, nggak enak orang tua sendiri, dalam tanda petik. Nolak ke kiri ibu kita. Gitu. Kalau kau anak yang soleh ikut ibu, nak jadi Nasrani. Gimana gitu? Pada kondisi seperti itu, ini dia. Iman ini memberi peran, gitu. Dia memberi input. Dia akan bilang, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika orang menghadapi sakaratul maut dan dia bisa melewati itu dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, selamat dia. Gitu. Jadi kalau gitu, iman pegang peranan penting nih. Gitu. Kalau orang ijtihad, udah rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak, imannya bagus, masuk surga. Gitu. Jangan udah bokek nggak punya iman. Di sini susah, di sana belangsak. Nih iman nih katanya. Yang kedua, amal soleh. Apa kaitan iman dan amal soleh? Gitu. Iman ini basisnya, amal soleh adalah cabangnya. Gitu. Orang tidak bisa beramal soleh kalau nggak punya iman. Amal soleh banyak, gitu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang ringan, senyum, at-tabassum. Senyum itu kalau niatnya karena Allah pahala loh Pak. Gitu. Nih, kita sudah begini nih, mau aja mesem, sedang gitu ya. Ada yang sedang. Sholat tuh sedang, dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak, ada effort yang mesti kita lakukan. Ya. Yang ketiga, ada yang berat, jihad, tuh, ya. Haji termasuk berat. Gitu. Nah, tiga-tiganya ini akan diterima makbul kalau ada ini. Gitu. Amal soleh akan diterima kalau ada iman. Yang ketiga, hidup cuma ini aja. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Jangan salah paham. Amal soleh tidak hanya sholat. Bapak bekerja, Bapak ngurus keluarga, Bapak ngurus masjid. Kalau niatnya karena Allah, ibadah. Seluruh aktivitas manusia selama diniatkan karena Allah, amal soleh. Yang ketiga,
Ini kalau pakai bahasa Arab nanti nggak muat tepatnya. Saling berwasiat dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Al-haqqu. Kebenaran ada banyak. Sedikitnya ada 4. Ada kebenaran ilmiah, scientific truth. Kebenaran ilmiah sifatnya juga tidak mutlak. Kenapa? Dulu dibilang A, sekarang bisa menjadi B. Gitu. Dulu orang bilang bumi ini rata. Setelah dilakukan ekspedisi oleh Ibnu Battuta, ternyata bukan rata, bulat. Gitu. Jadi apa yang dibilang dulu benar, belakang dibantah. Gitu. Itu ciri kebenaran ilmiah. Yang kedua, kebenaran indrawi, katanya. The visual truth, katanya. Mana contohnya? Anak kecil tuh diajarin sama gurunya, SD anak TK, bintang kecil di langitnya apa katanya? Biru. Saya bilang kecil. Ada bintang, hanya menurut Profesor Edward Hubble, satu bintang itu besarnya 1 juta kali matahari yang kita lihat. Jadi ada bintang yang besar 1 juta kali matahari yang setiap hari kita lihat. Kenapa dibilang kecil? Karena kita nggak mampu menangkap objek yang jaraknya begitu jauh. Gitu. Yang sebetulnya besar, karena kita nggak mampu, jadi kecil. Kesimpulannya, kebenaran indrawi juga bersifat tidak mutlak. Gitu. Yang ketiga, kebenaran filosofis. Ulama, para ilmuwan filsafat materialisme mengatakan yang benar kalau bermateri. Yang nggak bermateri nggak benar, kata gitu. Para ilmuwan yang idealisme mengatakan yang benar kalau ideal, yang tidak ada di alam dunia ini. Gitu. Sesama ahli filsafat nggak sepakat tentang kebenaran. Kalau gitu, kebenaran filosofis, philosophical truth, itu juga bersifat tidak mutlak. Tinggal satu, kebenaran yang berasal dari Tuhan, dari Allah. Mana itu? Quran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, katanya. Oleh karena ini jangan ragu-ragu, katanya. Nah, orang yang akan selamat nih, keselamatan ini, kalau ketika di dunia suka berbagi dengan kebenaran. Pengurus masjid nih, bagaimana ini berbagi kebenaran, ngajak bikin majelis ilmu, bikin majelis taklim, bikin majelis Quran. Ini sedang berbagi ini dia. Saran saya, yang begini-begini jangan tidak dilaksanakan. Kenapa? Mensyiarkan Islam. Gitu. Orang jadi tahu, oh yang benar ini nih, gitu. Yang itu salah. Gitu. Orang jadi terarah hidupnya. Gitu. Suka berwasiat, suka ngajak orang berbuat baik. Yang keempat, berwasiat dengan kesabaran. Hakikat hidup sebetulnya cuma sabar. Sabar itu tekun, ulet, teguh, tahan uji, tidak mudah menyerah. Gitu. Sabar. Gitu. Orang mau maju mesti sabar. Setuju nggak? Orang mau masuk surga mesti sabar. Gitu. Orang pengen bahagia mesti sabar. Jadi mengajak orang untuk hidup sabar adalah esensi dari keselamatan. Keselamatan ini adalah misinya Islam. Ada dalam surat Al-Asr ini. 1-3. Kalau begitu gimana? Tiap hari baca Al-Asr. Setuju? Baik. Kita lanjut lagi. Apa sih arti sumpah Allah? Gitu, ya. Sebetulnya yang kalau ya saya kadang-kadang kalau pakai pointer dia bagus nih Pak. Tahun depan tinggal pencet-pencet aja. Gitu. Jadi saya nggak usah duduk berdiri. Ini udah bagus begini. Nanti jangan bilang Ustadz banyak syarat katanya. Ayat ini
ayat sumpah itu dengan menggunakan ya alam atau ciptaan Allah seperti matahari, wasyamsi wal asri. Maknanya Allah meminta perhatian agar kita memperhatikan apa yang disumpahkan itu. Karena apa yang disumpahkan mengandung sesuatu yang amat penting. Apa itu? Ini dia. Ya Allah sumpahkan dengan wal asri ini mengandung muatan. Kalau Anda pengen selamat begini loh, gitu. Kalau Anda pengen beruntung ini loh, kata gitu. Ini jalanin, gitu. Jadi di balik sumpah yang menggunakan alam itu ada maksudnya. Gitu. Kita lanjut lagi. Imam As-Sudi dalam tafsirnya mengatakan kata asar di ayat itu bisa diartikan asar atau sholat asar. Ada ceritanya nih. Pernah ada seorang wanita datang nemui Nabi. Ya Rasulullah, hal min taubatin katanya. Mungkin saya masih bisa bertaubat ya Rasul katanya. Kata Nabi, ada apa dengan kamu katanya. Dosa apa kamu katanya. Ya dosa saya besar ya Rasul. Mana besar dosamu dibandingkan gunung itu. Masih besar dosa saya. Mana besar dosamu dibandingkan bumi ini. Masih besar dosa saya. Mana besar dosamu dibandingkan langit dan bumi. Masih gede dosa saya. Nabi tanya, apa dosa kamu? Gitu. Tuh wanita bilang, ini kodzana itu. Ya Rasul, saya pernah berzina ketika suami saya tidak di tempat. Akibat zina saya hamil. Karena hamil, lahir bayi malu saya. Bayi yang lahir itu saya siram dengan khol. Khol itu air keras. Mati. Sekarang saya sadar perbuatan saya itu salah. Gitu. Apa mungkin masih bertaubat ya Rasul? Kata gitu. Apa jawab Nabi? Amma zina, adapun kamu berbuat zina, kamu telah berlakukan dosa besar. Kata gitu. Ancamannya neraka. Wa amma qatlul walad, adapun kamu membunuh anakmu sendiri, kata gitu. Balasannya neraka jahanam. Walakin akan tetapi kata Rasulullah, saya menduga ini qad zanantu. Saya menduga, meyakini kamu berani berbuat dosa besar yang begitu banyak. Katanya. Karena kamu suka meninggalkan sholat asar. Apa kata jawabannya? Qalat na'am. Benar ya Rasul. Berdasarkan hadis itu, Imam As-Sudi mengatakan wal asri artinya demi waktu asar, demi sholat asar. Artinya apa? Jangan tinggal sholat asar. Gitu. Ada alasan lain, ya. Karena sholat asar itu sholat di mana waktunya malaikat bergantian, malam dengan siang. Malaikat siang akan lapor kepada Allah amal yang sudah kita lakukan selama seharian ini. Maka malaikat akan mendampingi kita sampai nanti besok pagi subuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah, menunjukkan pentingnya memperhatikan salat ini, gitu ya. Karena sejumlah alasan dalam Quran maupun hadis Nabi. Gitu ya. Mana alasannya? Ada di Quran. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah olehmu salatmu 5 waktu, terutama salat pertengahan. Gitu ya. Wusta. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, salat pertengahan itu kapan? Salat subuh dengan salat asar. Gitu. Karena ada hadis itu, maka Imam As-Sudi mengatakan wal asri itu ada demi waktu sholat asar. Jangan tinggalkan sholat asar. Ada hadisnya? Ada. Man sholat bardain dakhalal jannah. Siapa orang sholat di dua waktu yang menyegankan bakal masuk surga. Kapan itu? Subuh asar. Gitu. Kenapa kok cuma subuh asar? Kalau subuh asar Bapak bisa ngatasin, zuhur, maghrib, isya pasti bisa. Karena tingkat kesulitan yang dialami orang untuk subuh dengan asar lebih besar dibandingkan zuhur, maghrib, isya. Coba Pak lihat deh. Kalau zuhur banyak orang datang, tapi kalau subuh bisa dihitung. Kenapa? Sulit. Apalagi subuh sekarang, 4-5 menit ya.
Waduh, itu kalau kurang-kurang kuat iman, bablas tuh, Pak. Rebut, Pak. Apalagi rumah dekat masjid, Masjid Al-Ittihad. Selama kita sehat, nggak ada halangan, sholat di masjid. Subuh berjamaah bagus, Pak. Tuh, mahal tuh. Kalau Bapak bisa lihat, Bapak subuh berjamaah, malaikat kumpul banyak ribuan jumlahnya. Mengaminkan bacaan imam. Mendoakan orang yang sholat berjamaah. Satu-satunya sholat yang disebut secara eksplisit di Quran, dari 5 waktu sholat, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya enggak. Tapi subuh disebut. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Tegakkanlah salat sejak gelincir matahari sampai masuk waktu malam. Itu untuk menyebut zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, tegakkanlah salat fajar. Fajar itu subuh. Dikasih alasan, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan salat subuh disebut Quran Fajar itu, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tausiahnya, rebut Pak. Setuju nggak? Kalau bisa sih, ya, selama kita masih mampu, badan sehat, jangan tinggal tuh subuh berjamaah, asar berjamaah, gitu. Karena mahal. Gitu. Mohon maaf, apalagi sudah nggak dinas, diem aja nih. Maaf ya, jangan marah Pak. Gitu. Dulu waktu dinas repot, gitu. Sekarang udah nggak dinas, bismillah. Gitu. Rebut Pak. Hidup cuma sekali. Kita nggak tahu apa besok masih bisa menikmati nggak tahu. Ada kesempatan, rebut. Nanti bagaimana aja. Gitu. Kalau kita sudah bisa ngerebut ini, untung. Makanya soal asar penting nih. Gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini alasannya. Ya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan salat wusta, salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Katanya gitu. Keterangannya, Imam Tobroni juga meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir Juz 5 halaman 131 dari Sayyidina Utsman bin Affan Al-Ghaffani yang dipegang tentang tafsir salat wusta adalah salat asar. Jadi As-Sudi itu memahami wal asli arti salat asar karena ada alasan ini. Gitu. Tausiahnya bismillah Pak. Selama mampu badan sehat, rebut subuh sama asar. Amin. Kalau subuh asar dapat kita rebut berjamaah, zuhur, maghrib, isya lebih gampang. Karena tingkat kesulitan sholat zuhur, maghrib, isya lebih sederhana dibandingkan subuh. Baik, kita lanjut lagi. Memelihara al-hifdz di ayat itu, hafidhu tadi, adalah mengerjakannya dengan pada waktunya. Maksudnya apa? Sholat tepat waktu. Mahal Pak. Itu. Rebut Pak. Itu. Jadi kita mesti punya obsesi bagaimana sholat bisa tepat waktu. Kenapa? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Kapan amal itu sangat diterima oleh Allah? Sangat besar pahalanya. Kata Nabi, as-salatu fi awwali waqtiha. Sholat tepat waktu. Kenapa sholat tepat waktu? Karena mengajarkan disiplin. Salah satu masalah bangsa kita belum merata disiplin. Gitu. Mana bukti? Banyak. Gitu. Kurang disiplin. Gitu. Disiplin di rumah tangga, disiplin di masyarakat, disiplin mengatur waktu, disiplin mengatur tata kelola keuangan, dan disiplin dalam bidang-bidang lain. Gitu. Dan itu bisa diperoleh kalau kita disiplin dalam sholat. Gitu. Menjaga sholat dapat membantu menjaga ibadah yang lain. Gitu.
dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau Bapak bisa jaga dengan baik ini, yang keji, yang munkar pasti bisa kita atasi. Terlebih apabila seseorang mengerjakan dengan sempurna, syaratnya, rukunnya, khusyuknya, wajib sunnahnya dijalankan. Selamat. Gitu. Mudah-mudahan setuju nih. Yang nyautin cuma 2 orang. Iya. Bapak mau cari apa lagi? Ya. Senang-senang dulu udah waktu masih muda. Bener nggak? Makan-makan udah kenyang dulu. Jalan-jalan udah. Sekarang fokus udah. Baru udah pensiun. Allah udah fokus. Orang Al-Ittihad kalau bisa niru Nabi. Kayak apa? Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Saya pernah ketemu orang di Paris. Umur 85 tahun. Masih gagah, masih hebat. Masih energik. Jalan masih hebat. Gitu. Saya tanya, apa resepnya Anda kok seumur ini masih hebat, masih fit? Gitu. Apa dia bilang? Saya katanya early to bed, early to wake up. Katanya. Anda tahu nggak? Saya bilang gitu. Yang mula-mula ngajarkan early to bed, early to wake up. Kami lah orang Eropa katanya. Oh, saya bilang, Nabi kami, saya bilang gitu. Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis katakan, Nabi itu kalau habis Isya nggak ada kesibukan lain, istirahat. Orang lain masih asik tidur udah bangun. Tuh. Dan ternyata Nabi sehat terus. Amin. Tuh. Kenapa? Cemerlang. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Cepet tidur, artinya cepet istirahat, cepet bangun. Gitu. Pertanyaannya, kapan waktu paling strategis dalam 24 jam? Ya. Ini dia. Kalau ikutin hadis Sahih Muslim, waktu ditanya, ya Rasulullah, kapan doa sangat diperhatikan Allah? Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Kalau malam 12 jam kita bagi 3 jadi 4 jam minus dari jam 6. Jadi jam 2. Sampai 4-5 menit kalau sekarang ya. Ini mahal banget ini Pak. Gitu. Rebut Pak nih. Gitu. Mungkin kelas-kelas kita kalau jam 2 kemalaman ya. Ngantuk. Ya 3:30 lah. Gitu. Kalau sudah 3:30 udah biasa, bangun jangan 3:30, lama-lama edik, jadi ketagihan, jam 4, jangan jam 3 gitu. Lama-lama 2:30. Bapak bisa menikmati kedekatan Bapak dengan Allah pada jam-jam ini. Tuh, mahal Pak. Bapak bisa curhat. Kenapa? Mungkin orang Ittihad uang nggak masalah, gitu. Kesehatan masalah, bener nggak? Uang nggak ada masalah, gitu. Dengkul sakit, ada gitu. Dengkul saya masih bagus Pak Ustadz, kolesterol tinggi. Kolesterol bagus saya, asam urat, ada aja. Yang bilang saya Quran, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa kami panjangkan umurnya, kami kurangi kemampuannya. Pasti Pak. Apakah mereka nggak pernah mikir itu? Gitu. Kalau begitu, di sini nih Pak, waktunya kita lapor. Gitu. Bapak tahu Nabi. Nabi kalau bangun tidur, 13 rakaat sholat. Bangun tidur, yang mula-mula Nabi ucapkan asma Allah. Begitu wake up, begitu mendusin, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila, sambil ngusap mukanya. Udah diusap mukanya baru duduk. Duduk baca Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard, surat Ali Imran. Ali Imran 190 sampai 200. Tuh. Kalau enggak hafal, Bapak baca 1 ayat. Itu sudah diikut Nabi tuh, gitu.
Jadi mula-mula bangun tidur akrab dengan Quran. Gitu. Dan ini menyelamatkan. Sudah berdiri udah tetek, apa tetek ya? Udah tetep gitu, nah baru jalan ke kamar mandi. Wudu, bersih-bersih, bikin sholat. 13 rakaat. 2 rakaat sholat wudu, 8 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat witir. 13. Itu belum subuh tuh. Gitu. Makanya Nabi sehat. Sehat, cemerlang, hebat. Amin. Ya, saya guru cuma ngasih tahu doang. Terserah Bapak. Gitu. Mungkin kalau awal-awal 13 rakaat kebanyakan. Paling enggak 2 rakaat. Witir 1 rakaat. Gitu. Udah selesai, siap-siap ke masjid. Penuhi nih masjid Ittihad nih kalau subuh. Gitu. Setuju nggak? Sayang Pak, masjid begini bagus, keker gitu. Ya. Kalau nggak kita yang ngeramein siapa lagi? Ajak nih semua. Kalau bisa satu RT bawa 5 orang. Ini berapa RT nih satu RW nih? 8 RT ya. Kalau satu RT bawa teman 5 orang, ada 40 orang. Belum yang udah jemaah aktif. Berkah insya Allah. Amin ya. Jadi kalau gitu gimana? Mahal Pak ini. Gitu, gitu, ya. Sholat bisa mencegah keji dan munkar. Sholat wusta, sholat di tengah-tengah yang paling utama. Gitu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat asar. Ayat ini menekankan agar semua sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan, sholat yang baik yang kayak apa? Gitu. Sholat yang baik. Baik menurut ilmu fikih. Kalau memenuhi syarat, rukun, wajib, sunnah yang dipenuhin. Ada syaratnya, ada rukun yang dipenuhin, wajib, sunnah yang dijalanin. Tapi ada yang kedua, baik menurut tasawuf. Apa itu? Khusyuk. Khusyuk. Mana ya? Khusyuk nih. Gitu. Jadi kalau dua ini Bapak, kalau ini yang bersifat eksoterik, tampilan luar, yang bersifat fisikal. Yang ini bersifat esoterik, tampilan dalam. Kalau rukun syarat wajib udah dipenuhin, khusyuk, oh ya cakep banget. Itu yang mesti dijadikan target supaya kita sukses. Amin ya. Cuman udah ajan kayaknya ya. Sayang banget waktunya gitu. Baik, sampai sini dulu barangkali. Jadi Bapak kalau bisa, Ibu kalau bisa, hidup ini diisi dengan yang begini-begini. Gitu. Amin ya. Setuju? Gak ada pertanyaan ya? Ya, orang bisa beramal soleh karena punya ilmu. Orang bisa berwasiat dengan kebaikan karena punya ilmu. Orang bisa mengajak orang sabar kalau punya ilmu. Di sini ada proses belajar mengajar nih. Ada proses belajar. Ini dia. Dia nggak muncul di sini, tapi secara implisit bisa dipahami. Gak mungkin orang bisa ngajak orang berbuat amal soleh kalau dia nggak ngerti apa itu amal soleh gitu. Dia mesti tahu dia gitu. Bagaimana mengelola umur selama 24 jam seluruhnya amal soleh gitu. Ada tuntunannya Pak. Imam Ghazali itu bikin kitab, nulis kitab Bidayatul Hidayah. Dibikin sama dia, diajarin
adab bangun tidur, dari bangun tidur sampai subuh, dari subuh sampai isyraq, dari isyraq sampai duha, dari duha sampai zuhur, sampai tidur lagi. Artinya punya wawasan keilmuan untuk bisa mengisi ini amal soleh mesti punya ilmu. Untuk bisa ngajarin orang berbuat benar punya ilmu gitu. Untuk bisa ngajak orang sabar punya ilmu gitu. Meskipun dia tidak muncul secara eksplisit, tapi dia secara implisit bisa dimengerti. Ada faktor ilmu di balik ini semua. Artinya ngaji-ngaji tetap penting. Setuju ya? Gitu. Oh saya udah tua Pak Ustadz, kalau ngaji nggak, jajar aja dulu. Jangan belum-belum, aduh saya udah tua, udah nggak sanggup lagi ngaji. Datang aja. Masa sih kalau ngaji nggak dapat barang 10%. 10% masa nggak nyangkut. Yang diucapkan sama guru itu misalnya gitu. Itu Pak. Gitu ya. Baik. Kenapa? Karena ilmu ya bukan cuman Bapak menguasai ekonomi dengan baik, silakan, bagus. Gitu ya. Bapak menguasai ilmu teknik, bagus. Gitu. Dia bersifat aplikatif. Tapi ilmu keislaman, Quran, hadis itu ilmu yang direktif. Gitu. Dia mengarahkan. Gitu. Saya suka bilang kan, kalau seorang dokter, dia menguasai ilmu kedokteran. Tahu dia bagaimana ngobatin orang sakit. Gitu. Dia bikin plang di depan rumahnya, dokter Fulan. Praktek jam 17 sampai jam 19 misalnya. Gitu. Terus jam 21.30, setengah 10 ada orang datang. Sakit berat gitu, minta tolong. Kalau rumah sakit jauh, kalau ke puskesmas juga tutup, udah malam gitu. Untuk pergi rumah sakit nggak punya uang gitu, sakit berat. Kalau Bapak cuma tahu ilmu kedokteran, maaf ya, ini bukan jam praktek. Jam praktek saya udah selesai tadi jam 19 gitu. Tapi kalau dia punya ilmu ketuhanan, the transfer sciences, ilmu-ilmu keilahian, ada orang susah, sakit. Tuh. Gimana nih? Muncul empatinya. Sini. Diperiksa. Kalau dia orang nggak punya, kasih obat, suruh minum. Tuh. Jadi ilmu-ilmu keagamaan tetap penting. Amin. Nah, jadi nggak kasar gitu loh. Gitu. Kalau cuma tahu ilmu dunia saja, kedokteran, teknik, biologi, kimia, kasar jadinya. Tapi nggak ada arahan dari Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaat ya. Kita baca doa, semuanya sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegerojok, anaknya nurut, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang